Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
dimanapun kita semua berada saat ini. Mari kita sungguh-sungguh mau mengarahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah saat ini menjadi saat yang indah untuk kita berdiam diri di hadapan Bapa di sorga. Duduk diam di kaki Tuhan, di dalam hadirat-Nya, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan akan kebenaran firman-Nya, merindukan Tuhan lebih daripada apapun saat ini. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami semua kembali ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menanti-nantikan Engkau saat ini. Dan biarlah di dalam hadirat-Mu kami semakin tenggelam, semakin merindukan Engkau lebih daripada apapun ya Allah yang hidup. Merindukan akan kebenaran firman-Mu, merindukan lawatan-Mu ya Tuhan, yang melawat setiap kami. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Ya Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Allah Roh Kudus, mengurapi hamba, memberikan kepada hamba hikmat surgawi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Dalam segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan hamba, bahkan kebodohan hamba, kiranya Roh Kudus menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami dan kami percaya oleh belas kasihan Allah Bapa di sorga, kami semua dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang kekal. Ya, manusia itu adalah makhluk yang kekal. Kenapa kita harus menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang kekal? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah itu adalah pribadi yang kekal. Dan ketika Allah menciptakan manusia, manusia barulah menjadi makhluk yang hidup ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Atau dengan kata lain, manusia baru menjadi makhluk yang hidup ketika Allah menaruh rohnya di dalam diri manusia. Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, karena roh yang ada pada manusia adalah roh yang berasal daripada Allah, maka dengan sendirinya manusia pun menjadi makhluk yang kekal, saudaraku. Karena roh yang ada pada manusia berasal dari Allah dan Allah itu adalah pribadi yang kekal, maka manusia pun menjadi makhluk yang kekal, saudaraku. Jika kita telah menyadari bahwa kehidupan yang ada pada kita berasal daripada Allah, artinya karena roh daripada Allah itu yang menghidupkan kita,
maka kita juga harus menyadari bahwa dalam keberadaan hidup kita sebagai manusia, kebutuhan kita yang terutama itu bukan yang lain, saudaraku, tetapi kebutuhan hidup kita yang terutama itu adalah Allah sendiri. Kebutuhan hidup kita yaitu Tuhan saja dan tidak ada yang lain. Ya, memang benar di dalam hidup ini kita memerlukan kebutuhan-kebutuhan hidup seperti kebutuhan makan, minum, dan pakai, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Tetapi kita harus menyadari itu bukan kebutuhan yang utama, ya. Kebutuhan makan, minum, dan pakai itu bukan segala-galanya. Walaupun di dalam hidup ini kita memerlukan itu semua, tetapi itu bukan segala-galanya. Sehingga sebagai orang percaya, fokus hidup kita tidak boleh diarahkan hanya tertuju kepada kebutuhan-kebutuhan makan, minum, dan pakai atau sandang, pangan, dan papan ini, saudaraku. Tetapi persoalannya selama ini, manusia pada umumnya telah menjadikan kebutuhan makan, minum, dan pakai ini, kebutuhan sandang, pangan, dan papan ini sebagai kebutuhan yang utama. Kalau dikatakan bahwa manusia pada umumnya telah menjadikan kebutuhan makan, minum, dan pakai ini sebagai kebutuhan hidup yang utama, itu juga termasuk di dalamnya orang percaya atau orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang selama ini juga sudah terlanjur memiliki pola pikir yang salah. Sehingga banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan yang juga telah menjadikan kebutuhan hidup seperti makan, minum, dan pakai ini sebagai kebutuhan hidup yang utama. Padahal kita harus mengerti, kalau kita ini makhluk yang kekal, roh yang ada pada kita itu berasal daripada Allah Bapa di sorga, maka kita harus sadari yang kita perlukan, yang kita butuhkan itu yang terutama bukan persoalan makan, minum, dan pakai ini. Tetapi yang terutama yang kita butuhkan atau yang kita perlukan di dalam hidup ini adalah Tuhan. Ya, perhatikan itu. Kebutuhan hidup kita yang utama itu adalah Tuhan saja, bukan yang lain, saudaraku. Kalau kita bisa menyadari bahwa kebutuhan hidup kita yang utama itu adalah Tuhan, maka di dalam kehidupan kita setiap hari kita akan berjuang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena kita ingin terus menemukan Tuhan. Dia satu-satunya kebutuhan hidup kita. Dia satu-satunya yang kita perlukan di dalam hidup ini. Karena semua kehidupan itu berasal daripadanya. Dan kita harus menyadari, saudaraku, kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup kita, maka kehidupan kita akan terlepas dari Tuhan. Kalau kehidupan kita terlepas dari Tuhan, maka seperti yang firman Tuhan katakan, di luar daripada Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa ketika kita hidup di luar daripada Tuhan, ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ketika kita tidak menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berarti apa-apa. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak bernilai, saudaraku. Kita harus memperkarakan akan hal ini. Karena kalau kita hidup saat ini, bukan hanya untuk menikmati kehidupan hari ini, bukan hanya untuk menikmati kehidupan makan, minum, dan pakai saja, saudaraku.
Tetapi kita harus menyadari kita hidup hari ini adalah bagaimana kehidupan kita hari ini dapat menentukan masa depan kehidupan kita di kekekalan nanti. Kenapa? Ya karena kita ini makhluk yang kekal. Manusia adalah makhluk yang kekal. Jadi jangan hidup hari ini hanya untuk menikmati makan, minum, dan pakai. Hanya untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia lainnya, saudaraku. Tetapi karena selama ini kita sudah terlanjur mengarahkan hidup kita hanya untuk menikmati persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai, ya. Kesenangan-kesenangan hidup dunia yang ingin kita nikmati, lalu kita kejar itu semua. Kita menjadikan itu sebagai kebutuhan yang utama dalam kehidupan kita. Pada akhirnya ketika kita tidak bisa menikmati kehidupan dunia ini seperti yang kita inginkan, kita menjadi khawatir, ya. Kita menjadi kecewa, kita menjadi cemas, kita menjadi takut, saudaraku. Seolah-olah persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai dan persoalan-persoalan kenikmatan kesenangan hidup dunia itu adalah segala-galanya. Padahal itu bukan segala-galanya. Itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan kita dan menasihati kita. Matius pasal yang ke-6 kalau kita membaca mulai ayat 31 dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32 perhatikan baik. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau kita mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada perkara-perkara makan, minum, dan pakai dan berbagai kesenangan hidup dunia lainnya, saudaraku, maka sebenarnya kita menjadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini adalah orang-orang yang tidak lagi menyadari bahwa kehidupan mereka itu berasal dari Allah. Orang-orang seperti ini tidak lagi menyadari bahwa roh yang memberikan kehidupan dalam hidup mereka, dalam diri mereka, itu adalah roh yang berasal daripada Allah. Ketidaksadaran mereka akan hal ini yang membuat mereka pada akhirnya hanya mengarahkan fokus hidup mereka kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani, perkara-perkara makan, minum, dan pakai, dan segala bentuk kesenangan hidup dunia lainnya. Mungkin saudara akan berkata, Pak, tapi kan kita masih ada di dunia ini, kita memerlukan semuanya itu. Benar, kita memerlukan semuanya itu. Tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Kalau yang mengatakan janganlah kamu khawatir ini adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan dia adalah pribadi yang sudah bersama-sama dengan Bapa. Pribadi yang kekal. Pribadi yang sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum dunia ini ada, dia telah ada. Dan oleh kuasanya, dialah yang telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Dialah yang telah membentuk manusia yang firman Tuhan katakan menurut rupa dan gambar Allah. Atau dengan kata lain, manusia dibentuk serupa dengan dirinya sendiri, segambar dengan dirinya sendiri. Jika demikian, kalau saat ini kita mengerti bahwa yang mengatakan kepada kita jangan khawatir itu adalah pribadi yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Pribadi yang telah memberikan kehidupan kepada manusia sejak pertama manusia diciptakan. Kenapa hari ini kita masih tetap khawatir? Kalau kita masih tetap khawatir hanya kepada persoalan makan, minum, dan pakai, saya mau katakan, kita sedang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Karena kita tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup kita. Kita tidak pernah mencari Dia. Kita tidak pernah menemukan Dia. Kita tidak pernah bergaul dengan Dia. Itulah sebabnya kita menjadi sama dengan
bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan kita, sehingga setiap hari kita hanya mau mencari Tuhan saja, setiap hari kita hanya mau membangun persekutuan dengan Tuhan saja, kita mau terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan saja, melekat kepada Tuhan saja, maka kita tidak akan pernah meragukan janji Tuhan, karena kita tahu Dia yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Ya, Dia adalah Allah yang setia dan janjinya pasti digenapi. Sebab janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi kalau Tuhan berkata jangan khawatir, mengapa sebagai orang percaya kita masih khawatir? Saya mau katakan sekali lagi dan saya tekankan ini sekali lagi. Kalau hari ini kita hidup sebagai orang percaya, kita masih khawatir, saya mau katakan, kita sedang tidak percaya kepada Allah. Kita sedang tidak mempercayai Allah. Saudara, kalau hanya persoalan makan, minum, dan pakai, firman Tuhan kan sudah berkata kepada kita, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Atau pada firman Tuhan yang lain dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini artinya persoalan makan, minum, dan pakai bukan merupakan kebutuhan hidup kita yang terutama, saudaraku. Bukan. Kebutuhan hidup kita yang terutama itu adalah Tuhan satu-satunya. Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Karena kita hidup hari ini bukan hanya untuk menikmati kehidupan hari ini dengan segala kesenangannya, tetapi kita hidup hari ini, kita sedang menanti-nantikan Tuhan untuk datang menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana Dia berada, disitulah kita akan tetap berada dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Di mana? Di dalam kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di dalam kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku, persoalan makan, minum, dan pakai tidak boleh menjadi persoalan yang membuat kita menjadi khawatir. Sekali lagi, persoalan makan, minum, dan pakai tidak boleh menjadi persoalan yang membuat kita menjadi khawatir. Karena Dia yang berjanji kepada kita, jangan khawatir, Dia adalah pribadi yang setia, pribadi yang senantiasa menepati janjinya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 32. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudaraku, hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa sesungguhnya hidup sebagai orang percaya itu ada persoalan yang lebih penting daripada sekedar makan, minum, dan pakai. Ya, persoalannya apa? Persoalannya adalah di balik kematian nanti ada kehidupan yang baru, dan kehidupan itu adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Paulus berkata, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, perhatikan ini, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika kita mati nanti, bukan berarti kehidupan ini sudah berakhir. Justru ketika kita mati, di balik kematian itulah kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Di kehidupan yang kekal inilah kita akan berjumpa dengan pribadi yang telah menciptakan kita, pribadi yang telah memberikan nafas hidup ini kepada kita, pribadi yang telah membentuk kita dan menaruh rohnya ke dalam kita sehingga kita menjadi makhluk yang hidup.
Bukan saja makhluk yang hidup, tetapi makhluk yang kekal. Karena Dia yang menciptakan kita itu adalah pribadi yang kekal. Persoalannya sekarang, untuk tinggal bersama-sama dengan Sang Pencipta, untuk tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga yang ada di dalam Kristus, kita harus menjadi pribadi yang sempurna, seperti yang diciptakan Allah semula. Sekali lagi, untuk tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga yang ada di dalam Kristus, kita harus menjadi pribadi yang sempurna seperti yang diciptakan Allah pada mulanya, atau seperti yang diciptakan Allah semula. Ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita perkarakan. Jadi ketika kita masih hidup saat ini, kebutuhan hidup kita yang terutama itu hanya satu, Tuhan saja. Kenapa Tuhan saja? Karena di dalam Tuhanlah, di dalam Kristuslah kita akan dibentuk, kita akan dibaharui, kita akan diubah menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk mencari Tuhan, untuk menemukan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kita bisa dibentuk oleh Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga? Hanya orang yang melekat dengan Tuhan, hanya orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan hidupnya. Orang-orang seperti inilah yang akan terus dibaharui, yang akan terus dibentuk, yang akan terus diubah menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Dan pada akhirnya ketika berada di balik kematian nanti, orang-orang seperti inilah yang ditemukan oleh Bapa sebagai pribadi yang berkenan. Pertanyaannya, di antara orang-orang yang ditemukan oleh Bapa sebagai pribadi yang berkenan itu, apakah saudara ada di sana? Apakah saya ada di sana? Apakah kita semua ada menjadi bagian daripada orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa? Itu persoalannya. Oleh sebab itu, mari saat ini kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita saat ini, bukan persoalan makan, minum, dan pakai, bukan persoalan kesenangan hidup dunia ini yang menjadi kebutuhan hidup yang utama. Tetapi kebutuhan hidup kita yang utama adalah Tuhan saja. Kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan hidup kita yang utama, maka selama kita hidup di dunia ini, kita akan mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Tandanya kita menyerah di dalam tangan Bapa. Dan ketika kita menyerah di dalam tangan Bapa, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati setiap kita. Turunlah atas kehidupan kami semua segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kehidupan kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.